Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala habibika wa rasulika al-karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabih al-karim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ma'syar asy-syabbab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija' atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang kami hormati keluarga besar dari Bapak Imam Syafi'i, yang kami hormati keluarga besar dari Bapak Sugito, dan yang kami hormati pula keluarga para tamu undangan, wabil khusus tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Pemangku dan Bapak Badri, perwakilan dari pengantin putri. Kula niku sebetulnya bingung ya, sampun tanggu buatan napa ceramah. Soalnya Pak Badri sekarang saya tinggal di Natuna, Kepulauan Riau, sudah tidak tinggal lagi di Jogja, sehingga di sana orangnya Melayu, tapi banyak orang Jawa, jadi sudah lama karena tugasnya sekarang sudah lain. Kalau di Jogja memang hampir tiap 2 hari sekali ceramah, khutbah, macam-macam. Tapi kalau sekarang di Natuna karena kami kebetulan diamanahi menjadi hakim di sana, sehingga salah satu tugas kami adalah memberikan izin atau dispensasi kepada mempelai baik laki-laki maupun perempuan yang umurnya belum 19 tahun. Jadi perlu saya koreksi tadi Pak Badri menyampaikan nanti urusannya di KUA. Kalau minta izin nikah itu bukan di KUA, itu di Pengadilan Agama Krui. Insya Allah nanti yang menyidangkan teman saya, tapi saya tidak akan sampaikan ke teman saya kalau tetangga saya yang sidang. Mangki kula sing mboten kepenak. Soalnya kenapa Pak Samsul kok gak dinasihati biar 19 tahun dulu, nah saya nanti kena marah sama kawan saya. Nah niki mila perlu kula sampaikan. Sekarang memang berdasarkan aturan perundang-undangan sejak tahun 2019 yang namanya perempuan itu usia minimal pernikahannya sama dengan laki-laki. Ya menika 19 tahun. Saderengipun memang 16 tahun. Terus laki-laki 19 tahun, kalau perempuan 16 tahun. Tapi pemerintah memiliki pandangan lain dan disahkan oleh DPR, kemudian diubah usianya menjadi 19 tahun. Tapi tidak ada masalah. Sepanjang nanti alasannya kuat, insya Allah hakim akan mengabulkan, dan baru setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama didaftarkan di KUA untuk menikah secara resmi, sehingga pernikahan pun resmi secara agama dan resmi secara administrasi negara. Sebab napa Bapak Ibu sekalian, kalau tidak punya buku nikah, kalau suatu saat laki-lakinya kabur, itu perempuannya tidak bisa menuntut apa-apa. Terus maksudnya pemerintah itu sudah benar, memberikan perlindungan terhadap perempuan supaya nikahnya itu punya kutipan akta nikah, sehingga kalau laki-lakinya itu tidak bertanggung jawab bisa mengajukan ke pengadilan. Tapi kalau tidak punya buku nikah tidak bisa apa-apa. Nah jadi pertama saya pribadi merasa bersyukur dan mengucapkan selamat kepada pengantin adik saya, karena Mas Agus ini satu umuran dengan adik saya. Tapi yang adik saya tuh belum punya belum punya calon kayaknya. Oke. Jadi kalau ada yang di sini mungkin bisa saya jodohkan sama adik saya. Karena Mas Agus nikahipun saat ini umur pinten? 22. Saya masih menang. Saya nikahnya umur 21. Dan sekarang alhamdulillah saya nikah umur 21 tahun 2013, dan sekarang sudah 7 tahun, hampir 7 tahun. Dan Mas Agus, saya memberikan pertama yang saya nasihatkan ke Mas Agus dan kita semua, orang hidup itu tidak akan lepas dari pertanyaan.
Seperti Amir adik saya dan kawan-kawan yang lain pasti ditanya, kapan anggenmu rabi? Itu pasti pertanyaannya. Setelah rabi seperti Mas Agus pasti pertanyaannya, wis bobot apa durung? Seperti saya, ujian saya itu belum punya anak, hampir 7 tahun belum punya anak. Tapi saya harus siap, itulah ujian rumah tangga. Ujian pertama orang berumah tangga pasti ditanya, anak wis siji kok ditekoni maneh? Kapan lah apa nambah? Ya itu kan sebetulnya urusan masing-masing, kita nggak perlu tanya. Wong sing gawe nang kamar yo gak delok kan? Gak di video. Lah saya itu nih. Jadi lagi terus niku wau. Saya itu Bapak Ibu sekalian di Natuna itu ada yang mengajukan izin poligami. Jadi kalau Pak Badri enten seri jenengan teng mriki. Buatan nggih, aman nggih. Misalnya Pak Badri karena tahun depan dapat 10 ton kali 20.000 kan berarti 200 juta. Nah kalau istri satu itu turah-turah. Nah terus Badri nambah, nanti disampaikan ke ibunya, ini memang Pak Badri ini mau nambah ini. Nggih. Kok mau nambah? Itu tidak akan mendapatkan kutipan akta nikah dari KUA kalau belum mendapatkan izin poligami dari pengadilan agama. Nah itu tugas saya memberikan. Nah kemarin di Natuna ada yang orang penghasilannya cuma 3 juta, tapi karena dengan beberapa pertimbangan saya kabulkan, boleh poligami. Gaji saya 21 juta, tapi nggak berani poligami. Meskipun nggak ada istri saya tetap nggak berani, karena satu saja nggak habis Pak. Satu saja urusan ini Masya Allah luar biasa. Jadi itu tadi ya Pak ya. Di sini kalau ada yang poligami jangan poligami liar, minta izin dulu ke pengadilan agama, nanti disidang dulu. Jadi itu tadi kaitannya dengan masalah pernikahan. Orang itu tidak akan bisa lepas dari pertanyaan. Dan nanti setelah punya anak banyak, sudah tua pasti ditanya, wes putune wes piro. Jadi Bapak Ibu sekalian sebetulnya kita itu harus hati-hati bertanya. Kalau orang Jawa ini kan Pak banyak basa-basi. Makanya Indonesia itu Bapak Ibu sekalian untuk juara main bola itu sulit. Kenapa sulit? Karena pemainnya Pak Badri banyak orang Jawa. Orang Jawa itu ya kalau jadi kiper ke bulan 1 itu justru nawani monggo loh ditambah malih boleh. Akhirnya sulit untuk menang. Karena banyak basa-basinya. Tapi banyak basa-basi kita harus hati-hati, kadang-kadang menyakiti orang. Kalau kulo kali setri kulo itu udah siap. Pertanyaan orang kok belum punya anak, saya sudah siap jawabannya, tidak ada masalah, sudah gak sakit hati lagi. Tapi kalau orang itu belum siap, kadang-kadang sakit hati, itu yang menjadikan masalah. Akhirnya bisa berantakan rumah tangganya. Dan orang itu setelah nanti tua ditanya cucunya berapa, setelah mati pun ditanya sama malaikat. Jadi artinya hidup manusia itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya pertanyaan tadi. Dan Mas Agus kalau manggil mbaknya apa? Sudah punya panggilan sayang? Sambut deh, Dinda, sayang atau apa? Oke. Kalau Mas Nur masih ada panggilan sayang ya? Mami. Ini penting Bapak Ibu sekalian kalau aturakan. Jadi rumah tangga yang harmonis itu salah satunya suami istri itu harus punya panggilan sayang. Ojo keruan kon nyeluk, duduk misalnya karena suaminya gendut, jangan kering-kering karena istrinya cungkring misalnya, jangan seperti itu menyakitkan. Rasulullah itu usianya 53 tahun Bapak Ibu sekalian. Istrinya yang kedua Siti Aisyah itu yang masih perawan itu kan sekitar 7 atau 9 tahun berdasarkan riwayat. Tapi dia itu sangat sayang dengan istrinya, memanggilnya ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Terus Pak Muhyiddin, misalnya bojone niku pipinya sudah agak merah lagi, sudah agak hitam, ya tetap saja panggil Humairah, nggak apa-apa. Bohong-bohong sedikit kalau sama istri itu nggak masalah. Iya, nggak apa-apa Mas, ini ada dalilnya. Jadi kalau misalnya saya dimasakin istri saya, kok misalnya saya makannya kok sedikit, ditanya istri saya, Mas, gimana masakannya? Oke, wah jos, kok sedikit? Nah itulah makanan yang jos itu sedikit saja sudah terasa. Nah kan gitu. Jadi gitu. Jadi Mas Agus nanti sama istri harus punya panggilan sayang, dan itu dipertahankan sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Jadi ada cerita itu, kakek-kakek umurnya 80 tahun. Pas temennya datang, temennya juga 80 tahun juga.
temennya kaget karena pas istrinya datang memberikan hidangan minuman, dia bilang sama istrinya, terima kasih sayangku. Setelah istrinya ke belakang, temennya tanya, karena satu umuran kan jadi panggil nama, kok awakmu ki nyeluk bojomu sayang? Iya sejak kapan nyeluk sayang? Ya dua tahun terakhir inilah. Nggak apa-apa, ya aku selalu jenenge ya. Jadi yang saya tahu sayang itu aja gitu loh. Jadi maksud saya Bapak Ibu sekalian, jangan kita manggil sayang atau umi atau mami ke istri atau suami kita, misalnya bapak atau bapaknya anak-anak atau sayang juga, bukan karena lupa, tapi memang karena betul-betul sayang. Kemudian yang kedua perlu saya utarakan, istri yang mendapatkan ridho dari suami itu adalah istri yang disiapkan surga oleh Allah. Silahkan masuk dari pintu yang kau kehendaki. Makanya Mbak Ulan ya, Mbak Ulan kalau pergi-pergi minta pamit, kalau datang pergi cium tangan. Seorang istri yang mau mencium tangan suaminya itu sama saja dengan dia mencium hajar aswad. Apalagi hajar aswad artinya apa? Batu hitam. Apalagi suaminya hitam, aswad tenan. Nah, gitu. Jadi jangan dikira mencium tangan itu adalah satu hal yang biasa. Itu adalah luar biasa bentuk takzimnya kepada suami yang insya Allah akan mendatangkan keberkahan. Monggo Pak, selamat datang. Dan berikutnya saya langsungkan, itu yang juga penting bagi seorang laki-laki. Mas Agus anak pertama ya, apalagi anak pertama laki-laki meskipun sudah menikah itu tanggung jawabnya besar. Jadi laki-laki itu kalau apalagi anak pertama kalau sudah menikah, selain dia harus menafkahi istrinya, dia juga harus memperhatikan keadaan orang tuanya, wabil khusus ibunya. Dan juga dia harus memperhatikan adik perempuannya. Dan juga nanti dia bertanggung jawab terhadap anak perempuannya, juga termasuk anak laki-lakinya. Sehingga Mbak Ulan, kalau Mas Agus mau ngirimi uang ibunya, sampean jangan sampai menging. Justru kalau bisa bilang ke Mas Agus, kalau mau ngirimin 50 juta tambah 51. Nah misalnya gitu. Kira-kira bisa Mas ya? Sebulan 50 juta saja, nggak usah banyak-banyak lah, nggak usah 100. Nah ini karena banyak Bapak Ibu sekalian, istri itu nggak mendukung suami untuk berbakti kepada orang tuanya. Padahal ridhonya suami itu bukan ke istri, tapi ridhonya suami itu tergantung ibunya. Makanya dawuh Ustaz Abdul Somad, seandainya kita bangunkan istana emas untuk orang tua kita gendong ibu kita untuk tawaf mengelilingi Ka'bah setahun sekali, tidak bisa membalas jasanya ibu kita dengan satu tetes darah yang keluar dari kemaluannya ketika mengeluarkan kita dari gelapnya rahim ke terangnya dunia. Masya Allah, sampai sedemikian digambarkan. Jadi seandainya gaji saya kirimkan ibu saya setiap bulan, saya pulang setiap 2 bulan sekali, itu tidak bisa membalas jasanya ibu kita yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya alam rahim menuju terangnya dunia. Maka kalau ada satu orang yang menyakiti ibunya, maka balasannya bukan hanya di akhirat, tapi pasti Allah akan memberikan kesulitan-kesulitan di dunia. Kalau kita, mohon maaf, misalnya kita mabuk-mabukan, misalnya kita judi, mungkin balasannya di akhirat langsung. Tapi kalau sudah melawan orang tua, istri melarang suaminya untuk berbakti kepada orang tua, hati-hati. Karena balasannya bukan hanya di akhirat, tapi balasannya di dunia. Maka bagi siapa saja yang orang tuanya sudah tiada, doakan sedekah atas nama orang tua. Orang tuanya yang sudah tiada dapat pahala, dan anaknya yang sedekahkan termasuk anak yang berbakti kepada orang tua, termasuk anak yang soleh. Dan apalagi yang orang tuanya masih ada. Karena banyak Bapak Ibu sekalian di kota-kota besar nggak sanggup ngurusi orang tuanya, akhirnya dititipkan di panti jompo. Na'udzubillah. Kita jangan sampai seperti itu. Kita ta'zim, kita urusi orang tua kita. Bahkan ketika sudah tiada pun, sesungguhnya yang mati itu adalah jasadnya, tetapi ruhnya senantiasa melihat dan memperhatikan bagaimana sikap kita di dunia. Nah itu. Kemudian yang berikutnya, untuk masalah pernikahan, Bapak Ibu sekalian, orang kalau menikah itu biasanya kan doanya barakallahu lakuma wa baraka alaikuma
wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallah itu berarti mudah-mudahan Allah memberikan barakah. Nah, tapi Pak Ustadz, kenapa kok barakallahnya 2 kali? Jadi barakallah yang pertama itu kan barakallah alaikuma wa barakallah lakuma wa baraka alaikuma. Maksudnya adalah seandainya dalam pernikahan itu ada kebaikan, mudah-mudahan Allah berkahi. Seandainya dalam pernikahan itu ada ujian, mudah-mudahan Allah tetap berkahi. Wa jama'a bainakuma fi khair. Dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan keduanya dalam kebaikan. Makanya orang yang sudah menikah itu apapun yang dihadapi tetap harus berdiri tegak dewasa. Leres ingkang ngendikaken Pak Badri tadi. Jadi orang kalau udah menikah itu kalau yang enak-enak monggo cerita sama orang tua, sama mertua. Tapi kita itu kadang-kadang kan keliru. Kalau butuh duit baru ngabari orang tua. Nah itu keliru. Kalau butuh duit itu usaha dulu. Tapi kalau bahagia dapat rezeki itu kabari orang tua. Kecuali masalahnya nggak bisa diselesaikan berdua, baru kabari orang tua. Sehingga orang tua itu nyaman. Tetapi tetap orang tua tetap harus mendampingi anak. Nah ini yang berikutnya. Sebetulnya yang disampaikan Pak Badri tadi sudah semua. Ini kan ibarat kitab itu kan beliau itu matanya saya sarahnya sedikit-sedikit mawon. Jadi nggak usah lama-lama. Dan Mas Agus kalau nasihat saya terlalu banyak nanti acungkan tangan aja, nggak kuat Mas. Nah, saya selesai langsung. Insya Allah. Kemudian ini untuk pengantin lama dan pengantin baru penting ini. Kita coba tes. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang menikah itu kan berarti dasarnya karena cinta. Cinta itu terdiri dari 5 huruf C, I, N, T, A. Kenapa kok harus disebut 5 huruf Pak Ustaz? Karena C yang pertama itu orang itu kalau cinta itu cepat kalau dipanggil. Ya, cirinya orang cinta itu cepat kalau dipanggil. Contoh, misalnya saya dipanggil sama istrinya, dipanggil istri saya, Mas, iki anak niki jemuran entasno misalnya. Saya cepat-cepat datang, saya cepat-cepat lintas jemuran. Itu tandanya bahwa kalau kita cinta. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk menguji apakah pasangan hidup kita itu masih bagus cintanya atau tidak, coba dipanggil. Mas, ya, cek anak cek paketnya cek oke gimana. Nah itu termasuk orang yang cintanya sudah mulai turun. Itu nggih. Jadi kalau cintanya masih full itu cepat kalau dipanggil. Termasuk kepada Allah. Cinta kepada Allah itu buktinya kalau cinta itu kuat kalau dipanggil cepat. Gak usah lama-lama cepat. Kalau sempat ke masjid gak sempat sholat di rumah. Kemudian C yang kedua, huruf yang kedua apa? C, I. Nah, I ini maksudnya adalah ingat selalu padanya. Jadi kalau Mas Agus nyambut damel, itu yang ingat itu istrinya, bukan istrinya orang lain. Itu tandanya cinta. Kan repot. Kalau kita ingatnya istrinya orang lain, ya akhirnya yang terjadi selingkuh. Mohon maaf. Kan termasuk kepada Allah, kepada Rasulullah. Bukti bahwa kita cinta berarti selalu ingat kepada Allah dengan zikir dan ingat kepada Rasulullah SAW dengan sholawat. Kemudian yang ketiga apa Bapak Ibu sekalian, yaitu CIN. N itu maksudnya adalah nikmat ketika bertemu. Nah, jadi kalau kita ketemu pasangan hidup kita itu masih nikmat, enak cerita, itu buktinya kalau kita masih cinta. Dan itu Mas Agus dari sejak pengantin baru sampai nanti maut yang memisahkan, pertahankan rasa nikmat bertemu dengan istri, pertahankan rasa nikmat bertemu dengan suami. Itulah keberkahan dalam berkeluarga. Nah, jadi kalau kita ketemu istri kita sudah gak nikmat, itu bukti cinta kita sudah mulai pudar. Kan banyak, ini malah bujuku milu jadi gak nyaman. Nah, banyak orang seperti itu. Itu tandanya bahwa dia sudah mulai pudar cintanya, harus dipupuk lagi. Justru kita senang kalau didampingi istri kita, karena kita nikmat dan nyaman ketika bersama. Kemudian yang berikutnya T. T itu tetap setia padanya. Ciri-ciri orang yang cintanya betul, itu dia akan setia, tidak berpaling ke lain hati. Kepada Allah juga begitu. Mudah-mudahan tetap iman Islam kita tidak berpaling kepada kesyirikan, sehingga mudah-mudahan kita dijemput dalam keadaan Islam dan husnul khotimah. Tandanya cinta tadi adalah tetap setia padanya. Dan yang terakhir itu adalah A. Berarti apapun untuknya. Maksudnya orang kalau cinta dia rela berkorban apapun untuk yang dia cintai.
Kalau cinta kita kepada Allah besar, pasti kita akan rela mengeluarkan harta kita untuk membantu agamanya Allah. Kalau cinta kita kepada Rasulullah SAW besar, pasti kita rela untuk menolong syariatnya Nabi besar Muhammad SAW. Dan bukti cintanya Mas Agus ke Mbak Wulan, pasti rela untuk berkorban apapun demi istri. Istri juga begitu, rela untuk masak, untuk mencucikan pakaian, untuk menggosok demi kepentingannya suami. Dan itu adalah bagian daripada jihad fisabilillah. Jadi jihad itu bukan hanya di medan perang, tapi suami istri yang saling menghormati, saling melayani, sesungguhnya itu adalah jihad. Terakhir pesan saya Bapak Ibu sekalian, ketika di Natuna itu hampir tiap minggu sidang, banyak orang mau cerai, dan saya mendoakan Bapak Ibu yang hadir di majelis ini mudah-mudahan rumah tangganya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang jauh dari mara bahaya, yang jauh dari godaan dan seterusnya, sehingga bisa awet langgeng, tidak harus pergi ke pengadilan agama. Dan saya terus terang ketika mengadili kadang-kadang kami tanya, Pak kenapa mau cerai? Masalahnya kadang-kadang ada yang mertuanya ikut campur, anaknya punya masalah malah dikompor-kompori. Wes, sisan, kamu masih cantik bisa cari yang lain, kamu masih ganteng. Jangan seperti itu. Berumah tangga itu kalau bisa sekali seumur hidup sampai maut memisahkan. Ketika maut sudah memisahkan, pilihan. Karena bapak ibu banyak di pengadilan itu seperti itu. Kalau saya putus nanti mau nikah lagi enggak? Selamanya Pak saya tidak akan menikah lagi. Jangan seperti itu. Itu berhak untuk nikah lagi. Tapi kembali lagi ke tadi, banyak kadang-kadang orang tua ngompor-ngompori tadi. Terus yang kedua banyak karena masalah ekonomi. Makanya Mas Agus dan Mbak Wulan, orang yang berkeluarga itu ekonominya tidak selalu bagus. Ada kalanya saya kadang-kadang nggak punya uang sama sekali. Tapi karena istri saya sudah terlatih mendampingi saya dari sejak nol. Jadi yang mulai dari nol itu bukan hanya Pertamina ya Pak ya. Kalau ke pom bensin Pak mulai dari nol ya. Rumah tangga yang bagus itu juga biasanya mulai dari nol. Sehingga dia nggak kaget. Kalau sudah naik jatuh lagi nggak kaget. Tapi kalau orang taunya naik terus istrinya nggak pernah dilatih untuk hidup susah. Ketika susah dia minta cerai, naudzubillah. Nah jadi harus siap dengan dinamika rumah tangga yang nafkah itu tidak selalu tinggi, ada kalanya naik, ada kalanya kita harus hutang, tapi itulah indahnya nikmatnya hidup. Kalau kita punya uang terus kita lupa bahwa punya uang itu enak. Tapi kalau kita punya uang kadang nggak punya, itu kita baru menyadari. Kalau punya uang syukur, banyak sedekah, banyak bantu orang, jangan mikir diri sendiri. Kalau kita mikirkan orang lain, Allah yang akan mikirkan kita. Tapi kalau kita hanya mikir diri kita sendiri, Allah akan mikirkan orang lain, nggak mikir kita. Jadi jamaah rahmatullah, ini mungkin sudah terlalu panjang, meskipun saya nggak bawa jam ya, nggak bisa ngecek juga ini. Dan saya masih banyak agenda-agenda yang lain, dan saya itu jauh. Memang rumah dekat Pak Badri, tapi tugas di Natuna itu pesawat PP 5 juta. Jadi panitia kalau ngasih honor saya gitu, disesuaikan lah dengan pesawat dari Natuna. Kalau cuma 100-200 ya nggak sesuai, nggak usah aja kan gitu. Buatan, tapi ini Mas Agus ini adik saya, Pak Imam ya, saudara saya, jadi nggak usah dipikir itu loh. Saya terus terang kalau dikasih amplop itu saya buang terus amplopnya, saya ambil isinya. Selalu saya buang amplopnya itu karena ada tulisannya kan nggak bisa pakai lagi. Tak ambil isinya, berikan ke Menteri Keuangan, istri saya. Ya, guyon saja ya. Ini jangan dianggap guyon ya, tetap disiapkan nanti ya. Jadi saya teruskan sedikit saja. Tadi kembali lagi ke tadi masalah perceraian. Kadang-kadang yang menjadi masalah itu karena suami istri itu nyuruh sewu sholatnya nggak dijaga. Maka orang itu kalau sholatnya masih dijaga, baik jamaah maupun di rumah, insya Allah itu akan tetap rukun rumah tangganya. Nah, ini kalau acara dekat jalan raya ya ada sponsornya lewat. Saya kalau di Jogja itu karena di atasnya pesawat, kadang berbandul ada di lapangan itu ya berhenti dulu pas pesawat lewat gitu, setengah menit. Nah kembali lagi tadi masalah sholat itu penting karena semarah-marahnya istri kalau sudah biasa jamaah sama suaminya itu nggak mungkin nggak ngamini gitu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah dan seterusnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau lagi senang baru dikasih uang amin kan gitu. Tapi kelingan aku dewi. Tapi kalau ada masalah, semarah-marahnya dia, semangkel-mangkelnya dia, ya karena sholatnya berdua boleh aminnya keras, ya nggak boleh kalau di masjid.
Ya jadi kan nggak mungkin dia nggak amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, gitu aja. Itu marah Mas Agus. Jadi kalau ngimami sholat, segera aja istri makan bakso atau apa. Karena dia marah. Karena perempuan itu Bapak Ibu sekalian. Ya saya kan juga sudah hampir 7 tahun berkeluarga. Itu juga tahu kalau perempuan itu kalau punya keinginan biasanya tidak mengungkapkan. Jadi kalau misalnya saya jalan-jalan, Mas nggak lapar, enggak, masih kenyang. Sampai rumah masalah itu. Jadi maksudnya Mas nggak lapar tuh dia yang lapar. Jadi meskipun kula mboten lapar, ya itu, ayo enak iki lamangan nasi padang, nasi rendang misalnya. Gitu Mas Agus, perempuan tuh kadang-kadang tidak mengungkapkan secara langsung. Contoh lain, Mas, iki bocah-bocah wae dijemput ini. Wes pinter bocah-bocah saiki mulai dhewe pinter kok. Itu bukan itu maksudnya. Maksudnya istrinya itu wae dijemput sampai jemputan sekolah. Nah, suaminya malah jawab, "Malah ora dijemput mulai dhewe ora mulih yo karepe kan misalnya." Nah, itu akhirnya jadi konflik. Gitu nggih. Jadi itu tadi, sholat dijaga supaya tetap barokahnya rumah itu loh. Kalau ahli baitnya masih rajin jamaah, sholat di rumah jamaah, insya Allah barokahnya itu akan menjadikan rumah tangga itu harus. Kalau ada masalah itu tuyul-tuyul itu lungo gitu loh. Kalau ada setan-setan yang goda itu dia akan mental gitu loh. Terus yang kedua, meskipun satu ayat, kalau bisa sehari itu dibacakan Quran. Zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Kalau di pondok-pondok itu alimu auladakum bisalasati hisolin hubbu nabiyikum wa hubbu ahli baitihi wa tilawatil Quran. Jadi ada anak itu yang 17 tahun di rumah dia merasa seperti kuburan, curhat. Loh kenapa seperti itu? Karena satu hari pun tidak pernah orang tua saya membacakan Quran di rumah saya. Maka Mas Agus santri, Mbak Wulan juga pernah nyantri, meskipun berat satu ayat saja, insya Allah Ibu akan menerangi rumah, menambah keberkahan dan menjadikan rumah tangga itu rumah tangga yang harmonis, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau terlalu banyak nanti, kalau suatu saat ada yang nikah lagi saya pas pulang, itu nanti nggak ada bahan lagi kan, tahan dulu sebagian gitu. Dan saya perhatikan honornya nanti berapa, kalau sesuai ya nanti kesempatan lain agak panjang kan gitu, sesuai dengan honornya tadi kan. Buatan gini, Pak Imam jangan dianggap guyon ini. Enggak, pasti saya tolak nanti kalau dikasih honornya. Amplopnya saya kembalikan, saya ambil isinya. Begitu, mohon maaf sekali saya. Mudah-mudahan ini Mas Arif sudah tergorong ceramah yang lucu, mudah-mudahan ya. Karena saya tahu persis orang itu kalau dikasih yang serius 15 menit dia akan ngantuk. Nah ini karena mudah-mudahan termasuk yang agak-agak lucu, meskipun nggak lucu banget, ada manfaatnya yang bisa kita ambil. Saya tidak menasihati siapa-siapa, menasihati diri saya sendiri. Karena telinga saya ini lebih dekat dengan mic ini dibandingkan telinga Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum suara ini sampai ke Bapak Ibu sekalian, ke keluarga besar Mas Agus dan Pak Wulan, sesungguhnya yang mendengar adalah telinga saya sendiri. Maka doanya, Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, mohon jadikan kami ini orang-orang yang mau mendengar perkataan-perkataan dan mengikuti hal yang baik dari perkataan-perkataan tersebut. Pasti banyak kurang dan khilafnya dari yang saya sampaikan, mohon maaf. Dan saya sekali lagi mendoakan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Dan Pak Imam serta Pak Sugito telah tuntas satu tugasnya, menikahkan anaknya, tapi tugas secara moral tetap harus berlanjut, mendampingi, mendoakan. Karena ibu orang tua itu adalah segala-galanya yang harus tetap dijaga, dan kita harus senantiasa ta'zim dan silaturahim, jangan sampai membantah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Buah kelapa di tengah hutan, salah dan lupa mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua, amplopnya 2. Alhamdulillah.